Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta. Landing saya. Aktif HP. Masuklah WhatsApp 4. 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Selesai sholat subuh, masih sampai diskusi-diskusi begini. Tiba-tiba tidak enak dirasa, digotong ke rumahnya, ternyata sudah arwah. 1. Pergi sholat subuh, tidak dipikir dia akan meninggal. 2. Bersamaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku. Dia kasihan tugas, apa itu? TV kabel. Rusak TV-nya TVRI di kampung. Pigo servis ki. Naiklah dia di atap. Dia tidak tahu ada kabel telanjang. Dia injak, terbakar, jatuh talanting sampai ke lantai 1, dari lantai 2. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. Ucapan SMS lagi. Siapa? Suami dari sepupu saya, jalan beruang. Pensiun. Dia bilang, yuk bu, kita pergi makan soto Banjar dekat kantor pos. Nah, ada soto Banjar situ enak toh? Ya, ada toh? Besok-besok kalau pergi ki aja toh. Itu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa dia bilang, pergi dulu makan soto Banjar? Nah bilang suaminya, ayo Mi. Suaminya bilang, kau Mi duluan berdandan karena perempuan kan lama berdandan dari kita toh, kita praktis. Sudahlah, sambil menunggu istrinya selesai, dia keluar dulu dari pintu pagar rumahnya ke jalan. Itu ndak panjang jembatannya, ndak sampai 2 meter. Terpelincir, jatuh, masuk ke got. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. 4. Temanku pengopi, kakak seniorku. Cepat ku, ditunggu ku ini dekatnya Mall MP. Warkop apa di situ saya lupa. Teman senior saya di komunikasi. Cuman sudah situ, masuk sampai mati situ. Selfie, foto-foto dulu Ustaz. Kau tonsen banyak fans Ustaz. Yang foto-foto. Sudah, tiba-tiba ada senior saya tidak enak dirasa. Pucat, saya lihat bola matanya, jatuh, saya lihat bola matanya dalam hatiku, tidak lama ini. Dibawa lari ke Kristalina. Tidak selang beberapa saat, meninggal dunia. 4 contoh ini Pak, semua sehat. Tidak ada sakit. Tidak disangka bakal pulang jadi jenazah. Ternyata ajal kalau tiba saatnya, pasti mati. Nah kita ini selia ini, depanku. Muka-muka sakaratil maut ngaseng kan teh. Oh kemana? Pasti mati. Nah ketika sudah meninggal, coba makin lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari. Ya ngaseng itu grup WhatsApp tak? Ada semua grup WhatsApp tak toh? Sering dalam seminggu berapa orang inna lillahi wa inna ilaihi. Masih ketemu kah itu minggu lalu? Masih ketemu kah itu bulan lalu? Masih main soal kemarin itu. Kalau tiba ajal, nah. Lalu begitu kita meninggal, paling yang masuk innalillahi, ikut bela sungkawa. Yang paling menyedihkan saya lihat itu kalau dia cuma copy paste. Malas makin mengerti. Copy paste saja. Bahkan ada 3 di nauru tulis rip das atlati. Coba maki. Tiap hari kita temani ngobrol, tiap hari kita temani bercanda. Begitu kita mati, itu saja nak kirim rip. Ketika bapak sudah meninggal, sudah mi putus semua amal kebaikan. Diantarlah kita. 3 itu yang ngantar ki dari rumah ke kuburan. 3 yang ngantar kita kata Nabi. 2 yang kembali, 1 yang temani kita masuk kubur. Apa itu? 1, keluarga. Ini keluarga. Ibu-ibu, dengar ki bu. Mana mamu dulu waktu tak Nabi dan suami tak, saya akan ikut kemana kau pergi. Gunung kan kudaki, lautan ku lewati, masjid kau lewati. Yaudah, pas meninggal kibu,
suami tak mau masuk di kubur. Itu ada temanku pergi tanah suci. Nah sayang sekali istrinya. Meninggal, bengkak matanya. Baru Ustaz, rasanya tidak bisa mau hidup tanpa istriku. Hebat ini bapak ini, barusan orang meninggal, bengkak itu matanya. Beberapa bulan kemudian pikat jogging di Karebosi. Sama ini bapak, ada kuliah perempuan dekatnya, putih cantik, si muda. Kutanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Coba, meninggal ki masuk ki di kubur ibu, masuk maki di kubur, suami tak enreying. Kita juga pak, meninggal ki istri tak masih muda, nak ambil orang. Dua, yang ngantar ki harta, keluar semua harta, mobil, motor, masuk ki di kubur. Ada dikasih masuk harta tak? Enggak pak, enggak bakal ada harta masuk. Jangankan mobil, motor, cere tinggal, marang istri tahu, cere. Coba, harta yang setengah mati kita cari, masuk ki di kubur, enggak natemani ki, enggak mentang-mentang dibilang kaya, kasih masukkan kita wah PCD supaya bisa nonton di dalam kubur. Tidak. Ada orang pak kaya sekali, dia bikin sayembara sama anaknya. Nak, kalau mau kau temani kak di kubur 40 hari, ambil mako ini hartaku 50%. Nah bilang anaknya, berapa hari pak? 40 hari. Nah bilang anaknya, deh teh aja deh. Sedih bapaknya. Setengah matinya ku cari ke uang 40 hari dikusuruh temani kak di kubur, ndak mau. Nah tanya istrinya, mungkin kau sayang mau temani kak di kubur? Nah bilang, deh anak lu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewa lah dia. Dia panggil lah adik kakaknya. Sini kau dulu dek, sini dulu kak. Temani kak 40 hari di kubur, ambil ini hartaku, ku bikinkan kau ruang khusus, ada AC-nya, ada TV-nya. 40 hari mau kau temani kak di kubur. Apa nak bilang saudaranya, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia. Dia bikinlah sayembara di kampung. Siapa yang mau temani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Wah, didengar fakir miskin. Senang ini fakir miskin, kaya main. Tergila mendaftar. Setuju, tanda tangan MOU. Masuk, meninggal, masuk di kubur. Sama-sama. Datang malaikat penanya kubur. Begitu datang malaikat, dilihat ini orang hidup. Kenapa ada ini? Tidak jadi ditanya orang mati. Ini orang hidup dulu didatangi. Kenapa dia kurang? Nah karena dia perjanjian bos. Ada perjanjian sama orang mati. Apa nak kasih ke hartana 50% kalau kutemani 40 hari. Masa iya? Masa tidak ada hartamu? Iya, saya orang miskin. Apa kerjamu? Saya penjual kayu. Satu ji hartaku. Apa? Kampak. Tahu kampak? Tahu kampak pak? Kampak ji saja. Pak, itu ada di hartamu. Mulai ditanya, itu kampakmu dari mana? 1 hari prosesnya pak. Diperiksa. Maghrib, Nabi bilang malaikat, besok dilanjutkan. Datang lagi hari kedua. Oke, halal datangnya. Kau gunakan untuk apa itu kampakmu? Dijelaskan lagi. 1 hari dijelaskan. Maghrib, besok dilanjutkan. Hari ketiga datang lagi. Siapa yang beli itu kayumu? Dia jelaskan lagi 1 hari. Hari ke-40, semua orang sudah di atas menunggu. Wah, selama kita ini. Dapat nih harta 40-50%. Lompat keluar ini orang miskin. Tepuk tangan semua orang. Jago 50%. Nah bilang, apa? Teh aja. Ambil ini kampas saja, tidak mau kak. Ini kampas saja 40 hari ya ditanya. Ini saja kampas 40 hari saya ditanya. Bagaimana kalau ku ambil ini 50%? Teh aja deh, ambil semua mau ini. Moga bapak-bapak yang banyak hartanya, hati-hati. Ditanya ngasing itu nanti bos. Kalau kita orang miskin, apa mau tanya kaki? Mobil, Grab. Motor, Gojek. Rumah, sewa-sewa. Pas sewa-sewa pantera. Coba, apa mau tanyakan ki? Tapi orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya pentil mobilnya. Baca itu Quran kan semua akan ditanya. Sebiji sarah pun akan ditanya.
Dari mana itu jammu? Dari mana itu mobilmu? Oh, semua pembeli bensinmu. Itu istrimu. Tiap bulan pergi salon dari mana? Nah, harta tidak akan ikut menemani kita. Nah, yang ketiga kata Nabi yang akan menemani kita amal. Inilah dia amal kebaikan kita. Ada di sini punya tanah 50 hektar. Ibu-ibu, ada tanah tak 50 hektar. Bapak-bapak ada punya tanah 50 hektar di sini? Rasa-rasanya tidak ada. Pak Kapolda pun saya rasa tidak ada. Tapi ketahuilah, tadi kalau sholat subuh tadi 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat tadi sebelum sholat subuh nanti ketika hari pertimbangan datang, hari hisab datang, yang 2 rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Itulah sholat sunat fajar. Coba bayangkan ditimbang nanti itu. Nah, sudah masuklah kita di kubur. Kata Nabi, putuslah segala amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau berbuat baik kecuali 3. 1, yang akan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya bapak-bapak kalau dapat itu ceramah-ceramah, share, kirim. Ceramahnya Ustaz Dasat, kirim cepat. Makin banyak bapak kirim, makin banyak saya ku dapat. Jangan. Ketika bapak mau pencet, mau share, setan itu masuk. Saya juga biasa dibujuk setan. Jangan, dia bilang korang so alim, dia bilang korang cari popularitas. Itu setan itu. Kirim saja. Orang mau dengar atau tidak, bukan urusanmu. Dan ada saatnya nanti kita bersyukur atas kiriman ilmu yang kita berikan orang. Nah, cuma dipilih-pilih. Adik-adik, ini yang pemuda-pemuda yang mengaku dirinya baru hijrah. Lihat-lihat juga. Kalau kita dapat ilmu dakwah, ceramah-ceramah itu di Instagram, apalagi berupa foto saja hadis, jangan ditelan mentah-mentah. Itu hadis itu ada penjelasannya, penjelasannya dari segi huruf-hurufnya, ya, penjelasan dari apanya, asbabul wurudnya, kenapa itu hadis diucapkan. Dulu saya waktu kecil, kalau orang berbeda pendapat tidak ribut. Misalnya sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping tak tidak kunut, kita kunut. Di samping tak tidak kunut, tidak ribut gitu. Langsung saja kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Begitu saja. Jika ada keluarga meninggal, malam ada tasyahnya, ceramahnya, tapi tidak ada kue dibagi-bagi, langsung bilang, Muhammadiyah ini, tidak ada kue dimakan. Kan dulu toh, tidak ribu-ribu orang. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi adik-adik, ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, itu yang akan lari terus amal tak. Meskipun kita sudah di alam kubur, melari terus. Ada yang baca lagi itu video kita, ada lagi yang baca kita punya share ceramah, maka itu akan menambah amal-amal ketika kita di alam kubur. Yang kedua, pembangunan yang bermanfaat. Misal, nalewati rumah tak, masjid, tanah tak, nalewati orang. Jelas sekali nih kalau bilang ambil tanahku ini 1 meter supaya lurus ke jalan ke masjid. Selama jalan itu dipakai orang, selama itu Bapak dapat kiriman amal. Jangan malah ambil tanahnya orang. Yang kadang-kala membuat kita bertengkar itu tanahnya orang diambil. Bagaimana caranya? Bikin pagar curang. Ada toh itu biasa bikin pagar curang. Bagaimana caranya? Pertama patoknya di luar, kayunya di dalam. 3 bulan kemudian dia perbaiki pagarnya, kayunya di luar, patoknya di dalam. Bikin lagi kamar begini lagi. 1 tahun bikin kamar, pagar, nak ambil tanahnya orang 0,5 meter. Selama itu tanah kau ambil, selama itu kau diikat di alam kuburmu, tidak bisa kau lepas. Maka yang ambil tanahnya tetangga, pemotor Pak. Dia nggak tahu, serius ini bos. Ya. Nah, yang ketiga, yang terus mengalir ketika kita sudah di dalam kubur, anak yang soleh dan soleha. Begitu Bapak Ibu meninggal, siapa doakan kira-kira? Anak tak, teman, itu tadi di Facebook, di WhatsApp, bilang saja rip, itu. Saudara tak, belum tentu nak doakan ki. Saya ini contohnya. Jarang sekali kau doakan saudaraku, minta itu juga kalau saya tidak lupa. Doakan adik, aku lupa lagi sebentar pi.
Coba. Tapi siapa yang selalu saya doakan? Ibu bapak saya. Setiap selesai sujud, ibu bapak saya doakan. Maka Pak, didik anak dengan sebaik-baiknya. Gimana cara didik anak? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Itu Nabi sudah jelaskan. Kalau sering kau kasih makan uang haram anakmu, maka jangan kau heran ketika dia besar selalu berpikir yang haram-haram. Ini perut, jangan pernah cemas. Mana ada dari Makassar ini mati kelaparan? Tunjukkan saya kalau ada orang mati kelaparan. Maka jangan cemas soal perut, Allah punya urusan. Ya, jangan pernah cemas. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu ngaji. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu tata krama, akhlak. Begitu biar ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang, tidak ada gunanya. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Jangan makin cemas soal otaknya anak tak. Pintar-pintar itu anak-anak sekarang. Saya saja kalau balas WhatsApp, saya pegang itu 2 tangan itu HP ku masih salah ketik. Itu anak-anak kamu-kamen nih Pak. Bawa motor sambil balas WhatsApp. Pintar nih itu anak-anak sekarang Pak. Coba makin itu anak-anak Pak. Nggak lihat itu sambil cerita balas WhatsApp. Itu otaknya anak-anak kita sekarang cerdas. Nggak usah dicemas. Yang kita cemaskan akhlaknya. Satu ukurannya itu anak-anak sekarang. Kurang ajar lagi. Akhlak, ajari akhlak. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau pikir pinjam gula, kan dulu waktu tak kecil itu tidak beli kalau tetangga, barter. Pikir pinjam gulanya itu tetangga, nah ada tamu habis gula pasir. Nah ajari kita memata. Nah kalau bicara kok, tudah koyolo nah, tudah koyolo. Ajak mu teto, duduk kau dulu nak, jangan kau berdiri bicara, kurang ajar itu. Itu dulu diajarkan. Sekarang siapa yang ngajar anak tak? Siapa yang ngajar anak tak sekarang? Orang tua nak tidak. Siapa yang ngajar anak tak? Handphone. Siapa yang ngajar anak tak? Televisi. Orang tuanya enggak mengamuk anaknya, langsung nak kasih HP. Ini nak, main game kok. Karena mamanya juga sibuk main game. Cek gimana? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, 3 inilah ketika kita sudah masuk dalam kubur yang akan jalan terus. Dan sedekah, bersedekahlah. Bapak ibu bersedekah. Jangan pernah pelit. Karena demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Bersedekahlah agar kalian kaya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Ustaz, ya tentu beda sedekahnya Pak Kapolda dengan Satpol PP. Tentu beda. Pak Kapolda ya banyak tunjangan-tunjangan. Tentu kalau 10.000 kecil. Tapi dem becak 10.000 sama nilainya 10.000, tapi di sisi Allah beda. Pak Wali Kota tentu beda dengan pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun TTP tetap tidak pegawai. Tentu beda bos. Sedekahlah. Bu-ibu bersedekah. Dan minimal sedekah, tidak ada duit, tidak bisa beli semen. Sedekah apa? Sedekahlah dengan akhlak. Jangan ganggu orang. Kalau kita tidak bisa kasih sedekah tetangga dengan duit, sedekahlah dengan apa? Jangan pernah ganggu dia. Sedekahlah dengan apa? Musikmu jangan ganggu tetangga. Kada tong itu kita bertetangga, tidak pernah tong kina kasih uangnya, tidak pernah tong kina kirim-kirimkan kuenya, sangin radio na ribut na ganggu ki. Kan biasa itu begitu. Kita ngomong egois, kan radioku. Saya bayar listrik, telinga-telingaku, rumah-rumahku, mau-mauku. Nah bilang tetangga tak cocok mi. Rumah-rumahku, dinding-dindingku, pintu-pintuku, telinga-telingaku. Kenapa musikmu masuk di rumahku? Nah, ribut maki. Jadi kalau tidak bisa mensedekahi orang dengan sedekah dengan materi, sedekahlah dengan akhlak. Nah, termasuk sedekah ini kita ajak orang datang untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah.